Pada kesempatan Ahad pekan pertama ini, insyaallah kajian subuh bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Muzaik Abu Sifah SPDI dengan kajian tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 101 sampai 103. Pada guru kami persilakan. Ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Pagi hari ini Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tetap semangat untuk menjalani ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tentu berharap setiap ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai kebaikan kita di sisinya. Kita juga berharap semoga Allah jadikan kita hambanya yang tetap istiqomah dalam ketaatan, dalam ibadah sampai akhir hayat kita kelak. Insya Allah, jika ini bisa kita miliki, bisa kita lakukan, menghadirkan istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam ibadah kita sampai akhir hayat kita, Allah akan karuniakan husnul khotimah untuk kita semuanya. Kemudian kita juga sampaikan salawat dan salam untuk Nabi kita yang tercinta baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat untuk beliau dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan kita sampaikan salam untuk beliau dengan mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabiyullah. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pagi ini kita akan lanjutkan lagi surat Al-Baqarah. Ayat berapa jadi? 102 ya? Ya. Karena 101 waktu itu seingat saya sudah disampaikan. Saya ingat pas membaca musaddiqul lima ma'hum nabada fariqun minal ladzina utul kitab. Ini menyinggung tentang nabada fariqun, sebagian kelompok itu melemparkan. Nah, jadi pagi ini kita akan lanjut ke ayat 102 dan 103. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babila Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna
bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min 'indillahi khair law kanu ya'lamun wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman, dan mereka mengikuti ma tatlu syayatin, apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan 'ala mulki Sulaiman, pada masa kerajaan Sulaiman. Bahkan mereka itu mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Wa ma kafara Sulaiman, padahal Sulaiman itu tidak kafir. Sulaiman itu tidak mengerjakan sihir. Walakinna syayatina kafaru, hanya syaitan-syaitan itulah yang kafir, yang mengerjakan sihir. Yu'allimuna an-nasa sihir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Wa ma unzila 'alal malakain, dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di Babil, di negeri Babil, Harut dan Marut, yaitu Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin, sedang keduanya Harut dan Marut itu tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun, hatta yaqula, sampai mereka berdua itu mengatakan, innama nahnu fitnatun fala takfur, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, kami hanya menjadi fitnah bagimu, fala takfur, maka janganlah kamu kafir. Fayata'allamuna minhuma, maka mereka orang-orang itu mempelajari dari keduanya, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, mempelajari dari keduanya, yaitu sihir yang mereka bisa menceraikan, memisahkan, ya, dengan sihir itu antara suami dengan istrinya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah, dan mereka para ahli sihir tidak memberi mudarat dengan sihirnya itu kepada seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka mempelajari yang tidak memberikan mudarat kepadanya juga tidak memberikan manfaat. Wa laqad 'alimu, dan sungguh mereka telah meyakini, laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq, bahwa siapa yang menukar kitab Allah itu dengan sihir, tidak ada baginya keuntungan di akhirat. Wala bi'sa ma syaraw bihi anfusahum, tiada baginya, dan amat jahatlah perbuatan mereka, karena mereka menjual diri mereka sendiri dengan sihir. Lau kanu ya'lamun, sekiranya mereka mengetahui. Walau annahum amanu, sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, la masrubatun min 'indillahi khair, niscaya mereka mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan pahala Allah itu lebih baik. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat 102 agak panjang, ya, cerita tentang ilmu sihir. Ya, ini menyinggung tentang ilmu sihir, menyinggung juga tentang dua orang malaikat Allah dalam satu pendapat, karena ada pendapat lain, yaitu Harut dan Marut. Kita lihat bagaimana penjelasan Imam Ibnu Katsir tentang ayat-ayat ini.
Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan pada masa kerajaan Sulaiman, yaitu orang-orang Yahudi. Ya, mereka itu adalah orang-orang Yahudi karena memang Nabi Sulaiman itu sendiri adalah nabi untuk Bani Israel. Dan pada masa Nabi Sulaiman itulah Bani Israel mengalami masa kejayaan. Ya, di masa Daud ya, mereka mulai mulai meningkat kehidupannya. Kemudian di masa Nabi Sulaiman ya, putranya, nah itu semakin bagus kehidupan mereka. Bahkan di masa itulah akhirnya orang-orang Bani Israel itu mereka bisa bersatu, ya, menjadi satu kesatuan yang kuat. Di ayat ini Allah kemudian menyinggung mereka Yahudi yang merupakan bagian dari Bani Israel. Setelah mereka menolak kitab Allah yang berada di tangan mereka, yaitu Al-Quran, kemudian mereka menyelisihi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya yang mereka ikuti itu tidak ada lain kecuali apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan, apa yang diceritakan, diberitahukan oleh para syaitan itu pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Ya, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Maka kalau akhirnya mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan, mempercayai apa yang diceritakan oleh syaitan itu, pasti yang akan terjadi itu adalah sesat akhirnya. Karena tidak mungkin syaitan itu mengajarkan kebaikan kepada manusia. Kalaupun ada kebaikan yang diajarkan kepada manusia, itu hanya merupakan bungkusnya aja, bungkus doang, ya, kamuflase tipuan mereka untuk menyesatkan manusia. Nah, seperti ada cerita seseorang yang setiap malam dia itu selalu dibangunin setiap malam, ya, sekitar jam 2, jam setengah 3. Ketika dibangunin, pesannya satu, waktunya sholat tahajud. Kan keren kan? Dibangunin sama aja, pesannya satu, jangan lupa sholat tahajud. Ini kan sepintas kita lihat bagus banget ya kan, dibangunin buat sholat tahajud. Yang dibangunin itu nggak saja, ya, meskipun nggak terlihat secara kasat mata. Cuma lama-kelamaan, ya, kalau akhirnya nanti begitu dibangunin, terus kita dipesenin sholat tahajud, kita sholat, besok begitu lagi sholat. Kalau satu malam itu nggak dibangunin, ya, bisa jadi akhirnya kan 12 sholat, ya, maka akhirnya sholat yang kita laksanakan itu kita laksanakan karena dibangunin oleh jin, bukan karena lillahi ta'ala, kan gitu kan. Jadi seperti itu, bungkusnya bagus tapi ujungnya nanti malah mencelakakan kita. Atau kisah lain seperti juga ada seorang pemuda yang kita sering dengar mau berangkat ke masjid, kemudian dia terpeleset, ya, kotor bajunya, dia pulang lagi ganti baju yang bersih, berangkat lagi ke masjid, kepeleset lagi, yang kedua kali kotor lagi bajunya, pulang lagi ke rumah, dia ganti baju yang bersih, berangkat lagi ke masjid. Nah, setelah 2 kali terjatuh itu, ketika di perjalanan bertemu dengan seseorang, ditanya oleh laki, mau kemana Pak? Saya mau ke masjid. Ayo Pak, saya temenin. Ditemenin sampai ke masjid, ya. Maka begitu sampai di masjid, orang ini masuk, yang mau ke masjid mau sholat, yang nemenin tadi kagak masuk. Loh, kok Bapak gak masuk di sini aja? Nah, orang itu bilang, karena saya adalah bangsa jin, gitu. Saya adalah jin yang tadi membuat kamu itu terjatuh terpeleset 2 kali. Kenapa saya berharap ketika terpeleset kamu juga jadi ke masjid, gitu kan? Ternyata kamu berangkat lagi ke masjid. Ya, saya selengkat lagi kan, biar jatuh lagi, biar gak jadi ke masjid.
ternyata kamu berangkat juga ke masjid. Maka setelah 2 kali jatuh, pasti kalau saya selengkat lagi kamu akan tetap berangkat ke masjid. Saya harus pastikan kamu selamat sampai ke masjid. Nah, kenapa kamu enggak jatuhin saya lagi? Yang pertama, saat kamu terjatuh ternyata kamu berangkat lagi ke masjid. Dengan sebab itu akhirnya Allah mengampuni dosa-dosa. Yang kedua, ya, kamu ternyata berangkat lagi ke masjid, dengan itu akhirnya Allah ampuni dosa-dosa keluarga. Yang ketiga, kalau saya selengkat lagi, jatuh lagi, kamu pasti berangkat lagi ke masjid. Nanti Allah akan ampuni dosa-dosa orang-orang di kampung. Maka saya harus pastikan kamu gak mendapatkan itu. Maka dijagain, ya, jangan sampai dia terjatuh lagi. Bungkusannya bagus, tapi ujungnya itu malah merugikan kita. Nah, begitulah syaitan, ya, dia membuat kita itu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saat mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan, ya maka tidak ada lain kecuali pasti yang akan mereka dapatkan itu adalah kebinasaan. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada ungkapan yang menyebutkan bahwa Hasan Al-Basri dia mengatakan sihir itu tidak ada di zamannya Nabi Sulaiman atau juga bahkan di sebelum zamannya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Tapi oleh yang lainnya disebutkan pendapat itu tidak benar. Kenapa? Karena sejak zaman Nabi Musa alaihissalam sihir itu juga sudah ada, kan gitu kan? Nah, kita ingat tuh ketika Nabi Musa sedang berdakwah mengingatkan Firaun agar dia itu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kan akhirnya ada pertentangan antara ahli sihirnya Firaun dengan Nabi Musa alaihissalam, ya, dilemparin tali-tali yang kemudian berubah menjadi ular-ular kecil, gitu kan? Maka Nabi Sulaiman itu melemparkan tongkatnya yang berubah menjadi ular besar dan memakan ular-ular kecil. Nah, itu kan ilmu sihir, ya, ilmu sihir yang terjadi pada masa Nabi Musa alaihissalam. Maka pendapat ini yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri itu akhirnya menjadi pendapat yang diragukan. Nah, ada di ayat 246 surah Al-Baqarah, Allah menyebutkan alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa. Apakah engkau tidak memperhatikan pemuka Bani Israel setelah Nabi Musa alaihissalam, ya, Daud dan Sulaiman itu hadirnya setelah Nabi Musa alaihissalam. Maka kalau sejak zaman Nabi Musa yang musim itu sudah berkembang, apalagi di masanya Nabi Daud juga Nabi Sulaiman alaihissalam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Allah melanjutkan wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Haruta wa Marut. Dan apa yang diturunkan kepada 2 orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Saya mencari keterangan tentang siapa ini Harut dan Marut. Ya. Nah, ini ada beberapa penjelasan. Yang pertama, ulama tabi'in Qatadah dan Ibnu Syihab Az-Zuhri, mereka menyebutkan kana malakaini minal malaikah. Mereka berdua itu, Harut dan Marut itu adalah 2 malaikat, ya, di antara malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'ahbaqa liyahkuma bainan nas. Nah, mereka berdua itu turun ke dunia untuk menegakkan hukum di tengah manusia. Ini pendapat pertama, ya, bahwa Harut dan Marut itu adalah malaikat. Kemudian Ibnu Zaid mengatakan asyayatin wal malakat yu'allimuna an-nasa sihr. Ayat Al-Baqarah 102 ini maksudnya adalah setan-setan dan 2 malaikat mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi setan itu mengajarkan sihir, kemudian Harut dan Marut ini yang merupakan malaikat yang menurut satu pendapat, ya, dia juga mengajarkan sihir kepada manusia, gitu ya. Pendapat berikutnya, sebagian ulama mengatakan bahwa Harut dan Marut itu adalah manusia. Nah, ini
Nanti di antaranya menyebutkan adalah Al-Qasimi. Dia mengatakan walladzi dhahaba ilaihi muhaqqiqun anna Harut wa Marut kana rajulaini mutadhahiraini bis-salati wa taqwa fi Babil. Nah, sedangkan Harut dan Marut itu adalah dua orang manusia, dua orang laki-laki. Ya, karena dua orang laki-laki berarti dia dari kalangan manusia. Mutadhahiraini yang tampak kepadanya ya bis-sholati wa taqwa, kesolihannya dan juga ketakwaannya fi Babil, di negeri Babil. Babil itu Babilonia. Babilonia. Nah, ini pendapat berikutnya yang menyebutkan Harut dan Marut itu dua orang laki-laki soleh. Nah, mana pendapat yang paling kuat? Yang paling kuat itu yang mengatakan bahwa Harut dan Marut ini adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ikhtalafa ulama fi hadza. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang Harut dan Marut ini. Wal azhar, yang rajih yang paling jelas itu annahuma malakani nazala ibtila'an wa imtihanan. Ya. Yang rajih yang lebih jelas lebih kuat pendapatnya bahwa keduanya Harut dan Marut ini adalah dua orang malaikat yang turun kepada manusia ibtila'an wa imtihanan, yang tujuannya untuk menguji manusia. Ya. Nah, jamaah sekalian, jadi pertanyaan, kenapa kalau mereka malaikat terus mereka mengajarkan sihir? Ya, padahal sihir itu kan identik sebagai ilmu hitam. Ya, ilmu yang pasti merugikan manusia, sihir kan begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah menyinggung sebenarnya dengan mengatakan wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ini jawabannya. Ya. Bahwa saat mereka mengajarkan sihir, ya, Allah sampaikan mereka berdua tidaklah mengajarkan sihir kepada seseorang kecuali mengatakan innama nahnu fitnah, ini adalah fitnah, ujian. Fala takfur, jangan kau kufur. Gitu. Nah, jamaah sekalian, jadi mereka mengajarkan sihir itu sebagai ujian buat manusia, ya, agar mereka manusia ini mengetahui ilmu sihir itu seperti apa, ilmu sihir itu bagaimana, dampaknya sihir itu juga apa. Nanti kita singgung juga tentang ilmu sihir. Ya. Ada teman saya, seorang ustaz Al-Hafidh 30 juz, dia cerita saat di pondok, kalau saya terusin, saya jadi dukun kayaknya. Loh, kenapa Ustaz? Karena di pondok itu kita mempelajari dua hal. Kita belajar Quran, hafal Quran, tapi kita juga mempelajari ilmu perdukunan. Makanya kalau urusan-urusan tentang santet dan lain sebagainya, sihir itu kan, itu biasa dibuat di kalangan-kalangan masyarakat pondok pesantren juga biasa, karena mereka juga mempelajari itu. Ya, cuma ada yang mempelajari itu untuk mengetahui keburukannya itu bagaimana, seperti apa. Ada juga yang mempelajari terus akhirnya menekuni itu, gitu kan. Menekuni keterusan, gitu kan. Itu juga ada. Cuma sayang kalau sekarang kita lihat tuh tampilan-tampilan mereka itu seperti juga tampilan-tampilan para kiai, para ustadz gitu ya. Ya, bahkan teman saya juga seorang Al-Hafidh juga yang lain. Senang banget, kalau bahasa saya itu senang banget mengikuti akun-akun medsos tuh, model-model orang seperti siapa ya? Gus Syamsuddin, Gus Syamsuddin gitu kan. Terus ada lagi yang lain, Ustaz, aku senang banget katanya itu, ya seru nih. Jadi bisa begini, bisa begitu katanya kan. Kira-kira menurut antum Ustaz itu benar atau enggak? Ini kayaknya benar ini loh, video juga. Ya padahal hafid Quran 30 juz gitu ya. Tapi begitu senang mengikuti akun-akun mereka. Wah, macam-macam dia ikuti. Wah, dia ceritain
menceritakan itu. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itu Harut dan Marut, dan ketika mereka mengajarkan sihir itu adalah sebagai ujian buat manusia, ya. Syekh As-Sa'di mengatakan orang-orang Yahudi biasa mempraktekkan sihir yang dulu diturunkan kepada dua malaikat, ya, berarti Harut dan Marut itu. Dan mereka berdua, Harut dan Marut ini, diberi ilmu sihir sebagai ujian, ya, bagi para hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada juga selentingan pendapat, ya, beredar pendapat yang mengatakan Harut dan Marut ini adalah dua malaikat yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya mereka dihukum? Karena mereka melakukan zina, mabuk dan membunuh. Ya, ini satu pendapat lain yang menyebutkan begitu. Otomatis pendapat ini pendapat yang tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena Harut dan Marut itu malaikat. Ya, bagaimana mungkin mereka melakukan perzinahan? Sedangkan perzinahan itu pasti dilandasi oleh syahwat, gitu kan? Dan malaikat itu tidak diberikan syahwat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bagian dari kisah Israiliyah, ya, yang tidak bisa kita percayai. Nah, jamaah sekalian, sihir, ya, ini yang dipelajari oleh orang-orang Yahudi, yang kemudian juga diajarkan oleh dua malaikat Allah, Harut dan Marut. Nah, apa itu sihir? Yang pertama, sihir itu difahami sebagai mantra atau jimat, ya. Mantra itu dari apa namanya, bacaan-bacaan, ya, ucapan-ucapan. Kalau jimat itu dari benda-benda, ya, macam-macam benda yang digunakan oleh ahli sihir, oleh tukang sihir, sebagai bentuk pengabdian kepada setan untuk mencelakakan orang yang akan disihiri, ya. Jadi nggak ada ceritanya sihir itu untuk untuk menyelamatkan juga. Pasti tujuannya untuk mencelakakan. Ya, macam-macam lah, kita udah tahu itu cerita-cerita tentang itu. Ada juga yang mengatakan sihir itu adalah obat yang berpengaruh di badan, di akal, atau juga di pikiran orang yang disihiri. Ya, sehingga ketika dia terkena sihir, maka pikirannya, hatinya itu selalu terngiang-ngiang dengan orang yang dituju. Entah itu siapa, dengan orang yang dituju. Ya, makanya kayak salah satu bentuk sihir itu kan ada yang namanya pelet, ya. Maka kalau udah kena pelet, udah bayangannya itu selalu dengan orang yang dituju. Dan bawaannya itu dia pengen ketemu sama orang itu sampai akhirnya bisa berzina dengan orang itu, gitu. Ya. Syekh Shalih Al-Utsaimin, dia mengatakan sihir itu adalah mantra yang dibacakan oleh tukang sihir untuk menimbulkan mudarat atau bahaya kepada orang lain. Nah, di antara dampaknya ada yang sampai terbunuh, ya, ada yang sakit, ya, atau bahkan ada yang gila. Dan kita sudah menemukan orang-orang yang mengalami karena ilmu sihir, ya, terbunuh karena santet misalnya, ya, kemudian apalagi sakit, ya, sampai dia meninggal. Ada juga yang sakit lama nggak sembuh-sembuh, sampai sakit sampai dia meninggal, akhirnya baru, ya, selesainya itu ketika dia meninggal. Dan yang mirisnya juga itu ketika mau meninggal itu dia mengalami penderitaan yang luar biasa, gitu ya. Apalagi bagi pelaku sihir itu maksudnya, ya, termasuk juga orang yang gila. Ada beberapa kawan saya itu, kawan kecil, wallahu a'lam sebabnya apa, ya, itu yang saya bilang ketika
misalnya sama teman yang lain, sama orang-orang dekat sana itu, kenapa dia jadi begitu? Ya, seperti orang stres begitu, orang linglung. Iya, dia mau wiridkan, punya wirid tertentu, gitu kan? Tapi akhirnya nggak kuat dianya, stres jadinya, gitu kan? Itu kayak orang gila itu jalan, wah macam-macam gitu kan? Ya, karena yang dipelajari itu salah satunya memang bagian dari ilmu sihir itu. Akhirnya itu menimbulkan beban yang sangat berat untuk jiwanya, dan ternyata nggak kuat jiwanya itu kan, jadilah dia terganggu kejiwaannya. Nah, jamaah sekalian, sihir ini juga ini bahaya sihir ya. Banyak sekali bahaya sihir yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kafirnya orang yang melakukan sihir, ya. Dia terjerumus ke dalam kesyirikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang melakukan sihir, maka dia telah syirik, ya. Nah, orang yang syirik itu berarti dia sudah melakukan kezaliman yang sangat besar. Ya, inna syirka la zulmun azim. Ya, kezaliman yang kepada diri sendiri, zalim kepada orang lain, zalim juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang lain mengatakan pembatal keislaman itu banyak. Salah satunya adalah sihir. Maka siapa yang melakukan sihir batal Islamnya. Gitu. Ya, sebenarnya mengerikan ya, mengerikan. Nah, tentang poin ini, kafirnya orang yang melakukan sihir, ada dua pendapat yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad rahimahullah, ya, disebutkan dengan landasan surat Al-Baqarah ayat 102, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Sulaiman itu tidak kafir. Yang kafir itu adalah para syaitan, karena mereka mengajarkan manusia sihir. Jadi yang mengajarkan sihir berarti dia kafir, yang melakukan sihir berarti dia kafir. Nah, ini pendapat yang diambil oleh Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, dan juga Imam Ahmad rahimahullah. Nah, pendapat kedua menyebutkan kalau sifat sihirnya ada unsur kekafiran, maka dia kafir. Tapi kalau tidak ada unsur kekafiran, maka dia tidak kafir. Ya, ini seperti ada riwayat dari Aisyah yang menyebutkan dia tidak membunuh tukang sihir dari budak wanita. Ya, ada seorang budak yang dia melakukan ilmu sihir, ya, kemudian dia mendapatkan hukuman. Tidak membunuh di sini, ya, menunjukkan tidak kafirnya, karena kalau hukumnya kafir, ya, halal darahnya kan gitu kan, boleh dibunuh berarti. Tapi karena dia tidak dibunuh, padahal budak wanita ini sudah melakukan melakukan sihir, ini artinya dia tetap Islam, tetap Muslim. Dia melakukan dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, tapi bagaimanapun, ya, ketika seseorang itu melakukan ilmu sihir, maka ini telah mengganggu keislamannya, mengganggu keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas ilmu sihir itu adalah bagian dari kesyirikan. Yang kedua, sihir ini merusak agama seseorang. Rasulullah dalam satu hadisnya menyebutkan jauhilah 7 hal yang membinasakan. Ya, yang pertama menyekutukan Allah, kedua perbuatan sihir, kemudian membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan cara yang benar, yang keempat memakan harta riba, kelima memakan harta anak yatim, kabur dari perang saat berkecamuk karena takut, ya, kemudian keenam menuduh wanita beriman yang lalai, yang terakhir menuduh wanita beriman yang lalai atau tidak terpikirkan untuk berzina. Wanita baik-baik tapi dituduh telah melakukan zina dan lain sebagainya. Nah, ini 7 hal yang membinasakan manusia, salah satunya adalah perbuatan sihir itu. Ya, kemudian
Selain sihir ini merusak agama seseorang, ya, maka ada juga bahaya sihir yang lain. Para ahli sihir atau tukang sihir itu dia harus terkena hukuman mati. Ya, meskipun sekali lagi juga ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya. Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan tukang sihir itu dihukum mati karena jelas dia sudah melakukan kafir. Kemudian Imam Asy-Syafi'i mengatakan kalau sihirnya itu sampai kepada derajat kekafiran, maka dia baru dihukum mati. Tapi kalau tidak, dia disuruh untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perbuatan dosanya. Nah, jamaah sekalian, cara mengobati sihir. Jadi kalau ada seseorang yang terkena sihir, ya sebenarnya kalau dilihat ya enggak terlalu sulit, apalagi buat orang memang yang sudah sangat memahami ilmu ini, ya, terapinya bagaimana dan sebagainya. Ternyata dengan cara yang mudah itu bisa sembuh. Nah, caranya apa? Yang pertama, dengan membacakan Al-Quran, doa atau zikir yang maksud, ya, zikir-zikir yang memang diperbolehkan, yang riwayatnya juga jelas sampai kepada Rasulullah SAW. An Auf bin Malik, dari Auf bin Malik al-Ashja'i, dia berkata, kunna naqti fil jahiliyah, di masa jahiliyah kami dulu melakukan ruqyah. Faqulna, kemudian kami bertanya, ya Rasulullah, kaifa ruqyah, bagaimana pendapat tentang ruqyah yang kami lakukan? Faqala, Rasulullah kemudian menjawab, i'ridu alayya al-qaw, perlihatkan kepadaku ruqyah yang kalian lakukan. Nah, setelah diperlihatkan, yang dijelaskan, maka Rasulullah kemudian mengatakan, la ba'sa bil ruqyah ma lam yakun fihi syirkun. Boleh saja ruqyah itu dilakukan selama di dalamnya tidak ada kesyirikan, ya. Jadi kalau ada yang mengatakan orang yang diruqyah atau orang yang minta diruqyah, orang yang meruqyah dan yang minta diruqyah, itu kan ada yang ucapan begitu, ya. Maka dia di dalam masuk neraka, gitu kan. Nah, itu tergantung. Ternyata nggak mutlak seperti itu maknanya. Ya, dijelaskan kalau memang ruqyah yang dilakukan itu ada unsur-unsur kesyirikan, maka itulah yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, diancam oleh Nabi. Tapi kalau ruqyahnya ruqyah yang syar'i, ruqyah yang memang bacaannya juga berdasarkan doa-doa yang masyhur, maka itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Yang kedua, ya, ada juga cara mengobatinya dengan sihir yang semisal, ya. Tetapi ini juga menimbulkan polemik di kalangan para ulama, ya. Sampai ada yang mengatakan yang lebih tepat itu tidak mengobati sihir dengan sihir. Berarti kalau mengobati sihir dengan sihir ya sama aja berarti, gitu kan? Nggak menyembuhkan, cuma mengganti doang. Sama dengan orang yang ruqyah, ya, tapi cara ruqyahnya itu enggak benar, ya, maka dia tak menyembuhkan sebenarnya, cuma mengganti doang penghuninya, ya, mengganti penghuni, ya, yang ada dikalahin, diusir, diganti dengan yang gitu. Nah, kenapa bisa diusir? Berarti yang baru itu lebih kuat dari yang sebelumnya, gitu. Ya. Nah, ruqyah yang benar itu adalah ketika dia mengusir setan yang mengganggu, maka nggak ada lagi setan di dalam tubuh seseorang. Yang ada adalah Allah Subhanahu wa taala, begitu. Nah, maka biar kita itu terlindungi dari sihir, tidak ada lain kecuali memang kita harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga memperhatikan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang-orang yang mudah terkena itu mereka adalah orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian, itulah halut dan malu yang ketika mengajarkan sihir. Nah, ini sebenarnya adalah sebagai ujian buat manusia, ya. Dengan mempelajari sihir itu akan jadi tahu dampaknya itu seperti apa, ya, akibatnya itu bagaimana terhadap keimanan. Ya, maka buat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih baik tinggalkan sihir itu. Ada hadis Nabi yang menyebutkan
sahir fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi kahinan, ya, dukun au sahiran atau tukang sihir, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian mempercayai apa yang diucapkan oleh mereka, oleh dukun dan tukang sihir itu, faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir bima unzila ala Muhammad, terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jelas datang mempercayai, kafir sudah, gitu kan? Ya, dengan dua pendapat tadi, ya, kafirnya itu memang betul-betul keluar dari Islam, atau kafirnya itu dia melakukan dosa besar, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian, Allah lanjutkan fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Ini salah satu efek dampak dari sihir itu, ya, dia bisa memisahkan seorang laki-laki dari istrinya, atau terjadinya perceraian. Dan kalau ada suami dan istri yang berpisah, bercerai karena ya dengan berbagai sebab, ya, secara umum, ini akan menjadi prestasi yang begitu membanggakan di kalangan iblis, di kalangan jin. Itu membanggakan. Kalau yang lainnya itu biasa, ya apa namanya, orang berzina itu biasa, orang mencuri itu biasa, korupsi biasa. Tapi kalau bisa menceraikan suami dan istrinya, ini jadi prestasi yang membanggakan. Itu jin yang berhasil menjalankan misi itu, dia akan dipanggil oleh pimpinannya, kemudian dibangga-banggakan di hadapan jin yang lain. Ini yang kayak begini, ini yang keren, ya. Maka urusan perceraian ini adalah urusan yang dibolehkan, tapi sebisa mungkin dijauhi. Ya, kecuali memang kalau ada alasan-alasan syar'inya, silahkan bercerai. Ya, dibolehkan. Sebagaimana juga Nabi Ismail bercerai dari istrinya, kan gitu kan? Juga ada beberapa orang soleh yang bercerai dari istrinya. Di dalam riwayat Muslim yang menyebutkan itu, syaitan itu meletakkan singgasananya di atas air. Kemudian dia mengutus pasukannya kepada manusia. Maka pasukan yang paling dekat kedudukannya dengannya adalah yang paling besar godaannya kepada manusia. Gitu. Yang paling bisa menyesatkan manusia itu yang kedudukannya paling tinggi, syaitan itu. Ada yang melaporkan, aku bisa sudah menggoda fulan dan dia meninggalkan ini. Iblis mengatakan, engkau nggak melakukan apapun, jadi biasa aja dosa-dosa yang begitu. Ya. Nah, terus ada lagi yang datang dan laporan, aku tidak meninggalkannya sehingga aku memisahkannya dari istrinya. Gitu. Ya, maka iblis itu datang kepadanya, mendekatinya, memeluknya karena gembira serta mengatakan, engkau yang paling hebat yang telah menjerumuskan manusia. Gitu. Ya, maka na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya dari gangguan-gangguan mereka. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idznih. Nah, ini juga satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa para ahli sihir itu tidak boleh mudarat dengan sihirnya itu kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Artinya, kalau ada seseorang yang terkena sihir, maka itu merupakan takdir Allah atas dirinya. Gitu ya. Allah sudah mengizinkan itu terjadi. Nah, ini yang perlu kita sadari. Karena ini merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketika seseorang itu terkena sihir, dia harus ridho dengan ketetapan itu. Dan ketika dia ridho dengan ketetapan itu ternyata menjadi satu modal besar untuk kesembuhan dia sendiri. Gitu. Ya. Beda orang yang ketika dia terkena sihir terus dia protes, kenapa aku ya Allah, gitu kan? Berarti dia nggak ridho dengan ketetapan Allah, dan itu akan menyulitkan kesembuhan. Maka kalau dia sudah ridho itu bukan berarti terus pasrah ya, pasrah nggak ngapa-ngapain. Yang namanya sihir itu, penyakit itu harus disembuhkan. Ada ikhtiar yang kita lakukan. Maka keridhaan kita menerima takdir Allah Subhanahu wa taala itu justru menjadi modal besar untuk proses kesembuhan itu. Bahkan juga seluruh masalah yang datang dalam kehidupan kita itu harus kita iringi dengan
ridho terhadap ketetapan Allah. Ini bagian dari takdir, cuma memang takdirnya nggak enak, takdirnya buruk gitu. Maka ridho terhadap takdir itu kan bahkan menjadi bagian dari rukun iman kita, al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ya, jadi udah kita terima ini adalah bagian dari takdir Allah atas diri kita, ketetapan Allah atas diri kita, dan kita pasrahkan diri kita sama Allah. Ternyata justru di situ Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Begini loh caranya menyelesaikan ini. Kalau kita nggak terima, mumet sendiri, ya, pusing sendiri kita, stres sendiri kita. Yang ada adalah akhirnya kita ngomel-ngomel, ya, protes sama Allah. Kenapa harus kami ya Allah? Kenapa harus aku ya? Gitu. Ya, nah ini bagian dari takdir Allah. Maka saat kita ridho dengan takdir yang Allah tetapkan, itu akhirnya akan menjadi kebaikan buat kita. Yang kedua, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bihi, dan mereka ahli sihir itu tidak memberi mudarat dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah juga. Ya, artinya sihir yang mereka lakukan itu sebenarnya itu nggak berbahaya buat kita. Ya, nggak berbahaya. Cuma memang karena Allah izinkan, itu akhirnya berdampak terhadap diri kita. Ya, jadi sudah dialami oleh banyak orang sebelum kita, misalnya orang soleh yang juga mengalami sihir, macam-macam, bahkan sampai racun yang sangat dahsyat gitu kan. Tapi kalau Allah tetapkan itu nggak jadi bahaya, ternyata apa? Khalid bin Walid, salah seorang sahabat Rasulullah SAW itu pernah dia sengaja minum racun. Ya, racun yang sangat dahsyat efeknya buat manusia itu yang bisa sampai membunuh. Ya, tapi sengaja dia meminum racun itu di hadapan musuh. Ya, begitu diminum bereaksi di tubuhnya itu. Tapi Khalid itu menahan itu dengan sekuat tenaga sampai disebutkan wajahnya itu merah padam, yang menahan reaksi racunnya. Setelah itu selesai udah, ya, dan sehat-sehat aja seperti semua. Ya, karena ya Allah nggak izinkan racun itu berdampak bahaya terhadap dirinya Khalid. Maka nggak ada efeknya. Begitu pun sihir. Ya, kalau Allah izinkan sihir itu nggak ada dampaknya buat kita, nggak ada apa-apa. Ya, syaratnya adalah, nah ini ada syarat yang harus kita perhatikan. Bagaimana kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka akan mempelajari sesuatu yang memberikan mudarat atau juga tidak memberikan manfaat. Nah, kalau kita dekat dengan Allah, selamat. Tapi kalau jauh dari Allah, hati kita kosong dari Allah, itulah yang berdampak. Maka ketika orang itu terkena sihir, ya, macam-macam juga sihir itu, ajak aja dia untuk dekat sama Allah, jalankan ibadahnya kepada Allah, itu akan sembuh dengan sendirinya. Ya, seperti juga ruqyah itu kan. Ruqyah itu gak usah pusing-pusing nyari ruqyah itu siapa, gak usah. Ruqyah terbaik itu adalah diri kita sendiri. Ya, dengan apa? Ya, dengan ibadah yang kita jaga, ya, dengan bacaan Quran yang selalu kita baca, gitu kan, dan semuanya kita lakukan lillahi ta'ala, itu akan menjadi benteng yang sangat kokoh untuk diri kita dari gangguan syaitan. Gitu. Ya, kecuali kalau kita nggak bisa meruqyah diri kita sendiri, gitu kan, boleh minta bantuan kepada orang yang mengerti tentang itu. Walaqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirah. Sesungguhnya mereka meyakini siapa yang menukar, mereka telah meyakini bahwa siapa yang menukar kitab Allah itu dengan sihir, tidak ada keberuntungan baginya di akhirat. Nah, rugi. Ya, dia lebih memilih sihir, menukar kitab Allah dengan sihir itu, maka dia akan celaka di akhirat. Ya, kalau mereka mengetahui. Berikutnya ayat 103. Walau annahum amanu wattaqau. Ini Allah tutup ya dengan kalimat yang sangat indah. Kalau mereka beriman dan bertakwa, lamasubatu min indillah, mereka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pahala itu, pahala dari Allah itu adalah lebih baik. Ya, syaratnya iman dan bertakwa, meninggalkan sihir. Ya, kita mempelajari sihir itu silakan, sekedar kita tahu aja sihir itu seperti apa, dampaknya apa, cara mengobatinya bagaimana, gitu kan? Itu kan juga mempelajari sihir kan? Ya, silakan.
Tapi terus jangan dijadikan untuk sesuatu yang menimbulkan keburukan untuk orang lain, diri kita dan juga orang lain. Ya, karena yang paling bagus itu adalah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang terbaik. Dia akan menjadi kebaikan buat diri kita, buat keluarga kita, bahkan juga buat masyarakat secara keseluruhan. Karena di surat Al-A'raf kan Allah sudah sebutkan di ayat 60-an itu, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Nah, kalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, ya sampai dengan iman dan takwa itu dia akan mendatangkan kebaikan untuk sebuah negeri, ya sebuah bangsa. La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'. Pasti dibukakan pintu keberkahan dari langit dan tapi kembali Allah tutup dengan walau laukanu kalau mereka mengetahui. Inilah pentingnya kita belajar, ya, sehingga dengan belajar itu kita jadi tahu. Nah, karena kita tahu, akhirnya kita bisa memilah-milah mana yang lebih baik buat diri kita. Kalau ada yang baik kita ambil, ada yang lebih baik lagi, kita makin semangat ngambilnya. Ada yang buruk kita tinggalkan. Kalau ada buruk dan baik, kita tentu pilih yang baik. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini Allah sampaikan di surat Al-Baqarah 102 dan 103 yang menyinggung tentang ilmu sihir. Ya, dia adalah ilmu yang boleh kita pelajari sebenarnya, tapi saat kita mempelajari itu sekedar menjadi ilmu pengetahuan buat kita, khususnya dalam hal bagaimana cara kita mempelajari, mengobati, ya, mengatasi ilmu sihir yang ada yang mungkin terkena juga dalam diri kita atau keluarga kita. Tidak lebih dari itu. Kalau kemudian kita mempelajari sihir yang tujuannya untuk mencelakakan orang lain, justru jelas ini menjadi sesuatu yang tidak dibenarkan. Allahu a'lam. Semoga jadi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua hal yang saya ingin tanyakan, ingin tahu. Yang pertama kan malaikat maupun setan itu kan makhluk Allah yang tidak kelihatan. Ketika malaikat diturunkan ke bumi, pasti dalam bentuk menjelma menjadi manusia, sehingga bisa mengajarkan tadi sihir untuk sebagai cobaan. Nah, kalau setan itu mengajarkan, membacakan ayat-ayat atau membacakan sihir itu manusia bagaimana waktu itu ya? Waktu itu bahwa itu setan gitu ya. Padahal kan kelihatan setannya gitu kan. Itu satu. Yang kedua, ruqyah. Ruqyah itu kan kalau saya lihat tuh banyak dilakukan praktek-praktek ya ruqyah itu. Kadang-kadang saya nggak percaya gitu ya, orang di ruqyah langsung sehat gitu kan, langsung sadar gitu. Seperti kita lihat di TV ya. Nah, itu bagaimana sih menurut Ustaz? Demikian pertanyaan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, malaikat atau setan ini dia gitu. Yang membedakan. Pertama, malaikat itu ketika datang dia pasti mengajarkan kebaikan. Ya. Sedangkan setan itu ketika datang dia tidak akan mengajarkan kebaikan. Gitu ya. Kalaupun yang diajarkan kelihatannya baik, itu cuma kamuflasenya saja. Gitu. Ya. Banyaklah malaikat yang datang kepada para nabi, kepada para rasul, gitu kan. Selalu yang diajarkan itu adalah kebaikan. Tapi kalau yang datang itu adalah setan, ya, dari bangsa jin, ya, pasti dia akan mengajak kita itu keluar dari pakem yang sudah ada, gitu ya. Misalnya misalnya kalau kita diajarkan udah sholatnya ditunda aja, atau yang penting kita tetap sholat, gitu kan. Kita pelajari dulu ilmu ini. Nah, ini berarti kan ada sesuatu yang salah. Atau nggak usah sholatnya 5 kali, cukup 3 kali aja, gitu kan. Kan ada juga yang begitu kan. Akhirnya
sholatnya cuma 3 kali, yang 2 itu digabung, ya. Sholat zuhur asarnya digabung, sholat maghrib isanya digabung, subuhnya sendiri jadi 3 kali. Berarti ini udah keluar dari pakem yang ada. Maka kalau dia keluar dari ketentuan yang ada, ketentuan agama yang ada, maka dia pasti adalah syaitan. Contoh seperti yang dialami oleh ulama ya, Abdul Qadir Jilani. Ya, saat dia lagi ibadah sholat di mihrabnya itu ada cahaya yang memancar, ya, terus mengatakan, wahai Abdul Qadir, mulai hari ini apa yang halal, apa yang haram untukmu telah aku halalkan. Ya, nah, ini kan keluar dari pakem. Ya. Beliau berpikir syariat Nabi, syariat Rasulullah itu syariat terakhir, tidak mungkin berubah, gitu kan ya. Maka kalau apa yang haram telah dihalalkan, berarti ini merubah syariat Rasul kan, gitu kan. Ini pasti bukan malaikat, ini pasti setan. Nah, beliau alim, ulama, ya, orang yang berilmu sehingga bisa memahami dengan baik mana malaikat, mana setan, gitu kan. Nah, ini beliau lempar suara itu karena belum berwujud, dilempar dengan sesuatu sambil berta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Selamat dia dari tipu itu. Nah, maka yang akan bisa memandu kita, memudahkan kita membedakan ini malaikat apa setan. Ini bisikan malaikat atau bisikan setan? Ilmu yang akan membantu kita. Makanya pentingnya ilmu untuk kita pelajari. Jadi situlah salah. Nah, sehingga bagi para setan itu, dari iblis dan pengikutnya, kematian seorang alim itu menjadi berita yang sangat menggembirakan mereka dibandingkan dengan kematian 1000 abid, orang yang ahli ibadah. Gitu. Orang soleh, abid, orang yang ahli ibadah, maksudnya ibadah bikin kalau berhenti gitu kan. Tapi satu orang alim, orang yang berilmu, wah, itu menjadi berita yang menggembirakan untuk mereka. Adalah wafatnya alim. Jangan dibalik. Ada orang yang saya juga bingung, ada ulama meninggal, kok senang gitu kan? Gara-gara apa? Gara-gara nggak sekelompok dengan mereka kan? Senang gitu kan? Saya khawatirnya itu bagian dari tipu daya syaitan. Siapapun ulama yang meninggal itu harus menjadi kesedihan buat kita. Ya, karena syaitan itu yang senang ketika ada orang soleh, ulama, alim, orang yang berilmu itu meninggal, itu mereka sangat senang. Maka ilmu itu yang akan memandu kita. Ya. Jadi gini Pak, kalau kita punya ilmunya, kita akan mudah membedakan. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Ruqyah. Wah, dia habis ruqyah langsung sehat, gitu kan? Nah, yang di TV itu dicurigai, tanpa saya menyebutkan siapa yang di TV itu ya. Tapi acara yang di TV itu kan kelihatan tuh siapa. Ya, dicurigai, ini nggak baik. Nggak bagus. Saya juga mencari-cari pendapat para ahli yang mengerti tentang itu ya. Ya, sampai jadi kalau dia udah bilang saya itu bisa tahu gitu kan, di belakangmu ada siapa. Bahkan saya bisa memanggil malaikat. Wah, ini sesuatu yang jelas-jelas nggak baik. Kita itu nggak punya kemampuan ya untuk memanggil malaikat, apalagi sampai menghadirkan Nabi Muhammad. Kita nggak punya kemampuan untuk itu. Ya, kalau Nabi Muhammad hadir dalam kehidupan, ya beliaunya yang datang, bukan kita panggil-panggil. Beliau hadir. Apalagi bisa melihat di belakangmu ada siapa, ada apa gitu kan. Ini sesuatu yang nggak benar. Ya, karena manusia itu nggak bisa melihat bangsa jin. Ya, yang benar itu begitu. Maka orang-orang yang ahli ruqyah yang benar, yang syar'i, itu kalau kita tanya ada berapa, dia nggak tahu juga ada berapa, karena dia nggak bisa melihat. Ya, cuma dari reaksi saya itu harus diketahui. Ada si A, ada si B dan lain sebagainya.
Ya jadi ya kita kan harus betul-betul melihat, memperhatikan ini peruqyahnya ini bagaimana, ya. Terus cara dia meruqyah itu juga seperti apa, ya. Kalau ada cara-cara yang nggak baik itu, ya itu harus kita tinggalkan. Yang nggak baik itu misalnya gimana? Pertama, ya memindahkan penyakit ke dalam telur, itu nggak benar udah. Memindahkan penyakit ke dalam telapak, apalagi jelas-jelas itu kan itu terik doang, gitu kan ya. Memindahkan penyakit ke hewan, ya ke kambing, nah itu apalagi kan malah penyakit ke hewannya kan begitu kan. Nah kalau udah ada yang begitu-begitu udah benar, itu berarti harus kita tinggalkan. Gitu. Meskipun kemasannya bacaan Quran gitu kan ya, tapi caranya nggak benar ya kita tinggalkan. Gitu. Yang benar itu yang bagaimana? Udah dia nggak pakai apa-apa, cuma bacaan atau minimal tuh air putih. Ya, kalaupun ada tambahan-tambahannya biasanya bidara, daun bidara. Yang memang ada hadis yang jelas. Bidara itu adalah obat untuk sihir, gitu kan? Daun bidara. Dan saya mengikuti beberapa orang yang mengerti ruqyah itu ketika dia meruqyah, ya itu aja nggak ada yang lain. Ya, pakai daun bidara. Ada satu lagi misik, minyak misik, ya. Ini minyak wangi yang sangat disukai oleh Nabi dan sangat tidak disukai oleh jin, gitu kan. Apalagi kalau misiknya itu dari ruqyah, gitu kan. Wah manjur, ya. Tapi kembali, obat ruqyah yang paling manjur itu adalah kesolehan kita. Gitu. Yang paling manjur itu ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak pakai dia apa-apain, seperti yang dilakukan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Ada orang yang datang ke rumahnya minta tolong ada anggota keluarganya yang diganggu jin, minta beliau untuk meruqyah. Akhirnya Imam Ahmad nggak pakai datang ke sana ya. Oh, saya belum bisa datang, tapi tolong bawa aja sendal saya ini ke sana. Kasih tahu ini sendal Imam Ahmad. Selesai. Begitu dibawa sendalnya, dikasih lihat ke orang yang diganggu itu, ini sendal Imam Ahmad. Sembuh, ya, nggak pakai macam-macam, sembuh. Karena setan jin yang mengganggunya itu mikir juga kan dia, wah ini sendal Imam Ahmad udah nyampe kemari, jangan sampai nanti Imam Ahmad yang sampai kemari, bahaya buat dia. Ya, akhirnya daripada risiko besar nanti kan, udah keluar, sembuh. Ya, kayak gitu. Jadi kalau soleh itu kan ya, kita jadi orang yang soleh, nggak usah pakai macam-macam. Kita baca itu pakai berbusa gitu kan ya. Kita kasih lihat itunya ini selesai. Coba bayangkan bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jangankan manusia, setan aja takut ketemu beliau. Ya kan? Takut ketemu beliau. Kalau Umar lewat sini, setan itu akan menyingkir, nggak mau ngumpul di jalur itu. Ya, seperti apa tuh dahsyatnya keimanan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kuncinya di situ. Keimanan kita sama Allah itu yang akan sangat menjadi senjata hebat melindungi diri kita dari gangguan setan. Ya, maka zikir pagi, zikir sore itu harus kita rutinkan karena itu menjadi benteng buat kita. Ya, nggak akan bisa dimasuki atau diganggu oleh setan-setan. Nah, perhatikan juga ada satu cerita ya. Sepele sederhana tapi berdampak buruk. Ada seorang gadis hafal 30 juz, sholihah, baik orang. Ternyata satu hari dia kesurupan, diganggu. Kita mikirkan kok bisa hafal 30 juz, sholihah, kesurupan. Akhirnya dia, ketika reaksi itu kan ditanya itu setan yang mengganggunya itu, kenapa kamu ganggunya? Saya sejak dulu sudah nyari celah bagaimana bisa masuk ke dalam tubuhnya, tapi nggak pernah bisa. Sampai akhirnya ada satu pintu yang terbuka, saya bisa masuk ke sini. Apa itu? Saat dia makan dengan tangan kiri. Benar loh, saya kaget juga, saya ternyata saat dia makan dengan tangan kiri. Satu pintu terbuka, masuk ke setannya ke dalam tubuhnya,
Habib biasa-biasa aja, berarti udah saking banyaknya itu kan. Udah saking banyaknya itu. Jadi udah berteman sama kita, nggak ganggu. Udah jadi CS, ada mah CS gitu kan. Dia mah bestie gitu, udah aman. Bukan berarti kita nggak diganggu, udah kasih kan dianya, udah karena merasa diri teman kita udah gitu. Ya. Jadi ternyata dengan itu saja itu bisa jadi salah. Marah itu jadi juga pintu yang lain. Ya, makanya Rasulullah mengajarkan kita menahan marah, jangan mengikuti marah. Ada orang begitu juga kesurupan akhirnya. Dia nahan marah dan kuat kan, nggak kuat sampai akhirnya dia muncang. Saya nggak mau marah tapi dari yang lain yang marah gitu kan. Buka pintu hatinya, masuk setan itu kesurupan. Ya nahan marah itu harus bisa mungkin. Jangan sampai marah itu mendominasi kita. Rasul ajarkan tips mengatasi marah bagaimana, ya kita tinggal jalankan aja. Begitu Pak, ya. Allah Akbar. Baik, mungkin satu lagi. Tanya tambahan pertanyaan maksudnya. Tadi kan sebutkan itu sihir itu pasti melibatkan jin atau berkolaborasi dengan jin. Nah itu jin kan kita tahu ada dua itu seperti manusia, ada muslim ada kafir ya. Nah yang terlibat dalam sihir itu apakah jin kafir atau muslim atau bisa dua-duanya? Itu yang pertama. Yang kedua ada kepercayaan di masyarakat kita itu ada ulama AB itu mungkin setiap Jumat atau apa diyakini beliau itu sholat Jumat di Masjidil Haram ya. Diyakini begitu, katanya jasadnya di sana. Nah ini apakah termasuk kalaupun beliau itu ada di sana itu melalui media sihir tadi ya, itu yang kedua. Yang ketiga dengan itu ada seorang indigo itu yang diyakini dia punya indera keenam yang bisa tahu atau merasakan adanya makhluk gaib. Nah, ini gimana? Ya. Tiga itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, sihir itu yang terlibat jin yang mana? Jin kafir. Kalau mengaku-ngaku muslim yang fasik berarti. Iya. Fasik berarti. Ya, karena jin kan sama seperti kita manusia ya, diciptakan itu tujuannya buat ibadah, gitu kan? Allah khalaqal jinna wal insa. Nah kalau jin yang baik ya, yang beriman sama Allah, yang beriman sama Nabi, maka dia fokus dengan tugasnya ibadah. Dia hidup di alamnya dan dia menjalankan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melangsungkan kehidupannya bersama dengan bangsanya itu ya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sama sekali tidak berinteraksi dengan manusia. Gitu. Ya. Itu yang baik. Nah, kalau yang selain itu, nah itu yang suka iseng-iseng berinteraksi dengan kehidupan manusia. Apalagi yang kafir jelas memang dia sudah bersumpah di hadapan Allah kan, la aqudannahum ajma'in, akan aku sesatkan mereka semuanya. Itu yang mereka menggoda manusia. Maka yang terlibat dalam ilmu sihir itu pasti yang jadi kafir, atau kalau ngaku muslim berarti dia yang fasik, yang melanggar atau keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ya, sholat Jumat di Mekah. Alhamdulillah, semoga nanti kita bisa sholat Jumat di sana ya. Kalau bisa setiap bulan bisa. Tiap Jumat. Bisa setiap Jumat di sana juga bisa. Kita tinggal di sana, gitu kan? Tinggal di sana setiap Jumat tidak sholat di Masjidil Haram. Gitu. Nah, kalau ada orang tinggal di sini, ya kan? Terus dibilang sholat Jumat di Masjidil Haram, nah, yang harus kita telusuri dulu nih, benar atau enggak nih. Ya, sama kayak kita ziarah ke, saya kan pernah ke kampung istri di Tasik ya, ziarah ke Pamijahan. Lalu kita datang ke makamnya si Abdul Muhi, ziarah kubur kan baik kan ya. Kita
berjuang sebagai dai, orang yang berdakwah di masyarakat kan bagus. Semangat itu yang harus kita hadirkan saat ziarah ke makam orang soleh, bukan untuk minta berkah dari minta kalau yang di dalam kubur ya, itu nggak boleh kan, ziarah, tapi untuk mengenang perjuangan mereka itu baik. Nah, ada gua juga di situ Safarwani namanya kan. Kita masuk ke dalam, cerita ini lorong bisa tembus sampai ke Mekah, keren amat. Bisa tembus sampai ke Mekah, keren amat. Bisa tembus sholat. Tapi sekarang ditutup kan, karena ada orang yang masuk keluar balik. Ya, balik. Akhirnya ditutup sekarang. Padahal kan nyasar. Jadi ya kita harus waspada, kita telusuri benar nggak. Meskipun bisa jadi ada orang-orang yang mau diberikan aroma, ya diberikan keistimewaan, ya diberangkatin ke sana kan, ya terus bisa balik lagi cepat, ya. Tapi kan juga orang-orang tertentu yang nggak semua orang bisa. Saya pribadi cenderung nggak percaya dengan itu. Walau saya pribadi ya, apa iya sampai kecuali kalau memang ada orang yang diberikan keistimewaan. Atau bisa jadi gini, ada orang yang di sana ketemu dengan si A, ya, padahal orangnya secara fisik ada di Indonesia gitu kan, bisa jadi begitu. Karena tetangga saya sendiri, ibu-ibu ketika boleh pergi haji ketemu saya di sana. Benar, ketemu saya di sana. Gitu, dia cerita begitu pulang haji, datang ke rumah itu kan, dia cerita begitu, saya ketemu Ustaz di sana. Wah, saya ada di sini, saya bilang. Nah, saya bilang, ya Allah, semoga itu jadi tanda ya saya nanti akan dipanggil juga bisa ke sana. Ya Allah malam saya berapa enggak gitu kan, tapi dia cerita sampai datang ke rumah, cerita saya ketemu di sana. Ya itu saya nggak bisa komentar lebih banyak ya. Nanti bisa ditanyakan ke yang lebih lanjut. Yang ketiga, indigo. Orang indigo itu dipastikan di dalam tubuhnya ada jin, ya, dipastikan di dalam tubuhnya ada jin. Maka indigo ini bukan kelebihan, penyakit, ya, bukan kelebihan tapi penyakit, ya, yang harus disembuhkan. Disembuhkan gimana? Ya, jinnya dikeluarin, gitu. Jinnya dikeluarin. Maka kalau jinnya belum dikeluarin itu dari tubuhnya itu nggak bisa lagi jadi kasihan, jadi akhirnya orang tua minta dirugi anak itu. Karena dia bisa melihat, sampai akhirnya saya tes ya, betul kamu bisa melihat, iya. Coba sini, coba kamu lihat di pohon itu ada apa? Bisa terlihat ya, ada apa? Meskipun dia nggak berani nampak ke sana langsung, karena ya mungkin memberikan juga takut. Ada berapa? Ada 2 Pak. Lagi perempuan, lagi ngapain, lagi duduk lagi Pak. Waduh, cuma pohon yang itu yang main ada Pak di situ satu, waduh mengerikan juga sekali. Itu yang terjadi. Jadi anak itu ketika lagi lewat jalan itu pasti akan meluk ibunya, karena dia bisa melihat ada di situ gitu kan. Dan itu mengganggu, ya. Maka saat diruqyah itu dikeluarin jinnya. Jadi indigo itu berarti jilat tubuhnya itu. Maka saya bilang ya sebagaimana juga penjelasan yang lain itu penyakit bukan kelebihan. Bukan kelebihan. Ya. Kalau dia bisa tahu ini ada kriya, biasalah orang-orang yang bersekutu dengan jin, dia akan selalu dapat bocoran-bocoran informasi. Cocok motor kominfo ya. Dapat bocoran-bocoran informasi, gitu kan? Kalau bin lain-lain yang punya namanya. Jadi itu ya. Kalau bin itu ikannya banyak, hati-hati tukang bakso yang ada depannya itu bisa jadi. Tukang bakso, tukang somai bisa jadi intel kan gitu. Karena kalau intelijen itu kan kalau
Bila kita sudah kan gitu kan. Jadi dia sebagai apa itu nggak perlu jangan dicari-cari lagi. Bisa jadi ada yang akhirnya dia jadi tukang puasa seumur hidup, dan tukang sama seumur hidup. Gitu. Ada kawan dekat saya, akhirnya masuk ke BIM gitu kan, udah selesai. Dia pernah mau menyatakan mau memang Allah izinkan. Ya seperti Nabi akhirnya bertemu dengan bangsa jadi berdakwah kepada mereka, ya Allah izinkan. Tapi normalnya nggak bisa melihat jin. Ya itu manusia normal, manusia yang sehat. Kalau bisa melihat jin berarti di dalam dirinya itu ada jin. Allah. Baik, cukup ya, waktunya sudah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا عيبا إلا سترته ولا سفرا إلا وصلته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. Demikian